Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bos ya, ketemu lagi dengan kita Raja Masteran Channel. Nah, sesuai request dari teman-teman semuanya, kita buatkan video tentang langkah-langkah menentukan rawatan yang tepat sesuai karakter murai batu kita masing-masing. Ini khusus untuk burung-burung yang masih bahan atau yang kita ini masih buta tentang harus diapakan rawatannya, harus bagaimana saja pola rawatannya. Simak video ini, kita akan kupas tuntas secara lengkap. Ya bosku ya, oke? Nah, ketika kita merawat murai batu yang masih bahan atau bisa dikatakan murai batu yang kita ini belum tahu karakternya bagaimana, arah rawatannya harus seperti apa. Biasanya kita habis beli burung baru seperti itu kan, rata-rata teman-teman pasti hal pertama yang dibikin pusing atau hal pertama yang diutak-atik pasti porsi EF hariannya. Iya toh? Nah, kalau menurut saya pribadi, hal itu kurang tepat lah. Kalau versi saya, sebelum kita memikirkan porsi EF hariannya, jumlah extra fooding hariannya, hal pertama yang wajib kita otak-atik atau kita cari tahu itu tentang masalah penjemurannya, ya bos ya. Karena penjemuran ini tidak bisa digantikan, tidak bisa tergantikan lah ya. Kalau kurang tepat ya wes, rawatan selanjutnya pasti akan berantakan ya. Kalau misal kita contoh saja extra foodingnya kurang tepat, burung tersebut masih bisa makan ya bos ya. Tapi kalau kita penjemuran saja kurang tepat, nah nanti kan hubungannya di metabolisme juga berantakan. Kasih EF sedikit, kasih EF banyak, nggak begitu banyak ngaruhnya. Kalau metabolismenya sudah berantakan, alhasil kita makin mumet ya bosku ya. Nah, maka dari itu kita pertama kali yang harus kita pikirkan atau harus kita cari tahu itu burung ini karakternya minta dijemur dengan durasi yang segimana ya. Apakah sebentar ataukah lama? Nah, bagaimana kita bisa tahu ya, kita coba ya. Kita pertama-tama jemur sebentar 15 menit. Nah, kalau saya seperti ini caranya ya bosku ya. Jemur sebentar 15 menit. Itu kita lakukan 3 hari berturut-turut. Dengan katakan porsi F standar dulu lah. Bebas, mau kasih 3, mau kasih 5, mau kasih 7, bebas. Intinya kita jemur dulu 15 menit selama 3 hari. Kita amati kok terpantau burung ini kok nggak greget ya. Nah, itu ngembang bulu ya. Nah, kita bisa coba naikkan porsi jemurnya mungkin 30 menit ya, karena tiap daerah itu kan beda-beda ya bosku ya. Dijemur 30 menit selama 3 hari berturut-turut, kita pantau perkembangannya. Lebih bagus kemarin ketika dijemur 15 menit atau lebih bagus seperti saat ini dijemur 30 menit? Kok lebih bagus saat ini ya, dijemur 30 menit agak gacor-gacor ini burungnya, agak responnya agak bagus. Nah, kalau kita masih penasaran, kita bisa coba lagi, naikkan jemurnya lagi, misal 45 menit lah atau 1 jam. Nanti kita amati lagi, kita coba naikkan ke 40 menit jemurnya atau 1 jam jemurnya. Kok malah jelek burungnya ya, malah ngembang bulu, sering geripik-geripik, terpantau minum terus dan suka mandi. Berarti nggak cocok dijemur 40 menit atau 1 jam. Kita jemurnya kembali ke 30 menit tadi. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan atau menemukan durasi jemur yang paling cocok lah ya versi kita, 30 menit cukup, ternyata burung ini sudah terpantau bagus responnya. Nah, itu berikutnya kita bisa utak-atik di extra foodingnya ya bosku ya. Jadi setelah jemur kita ketemu sekian menit katakanlah kan, kita utak-atik extra foodingnya. Coba kita amati, kita jemur 30 menit, dikasih extra fooding 3, dipantau kotorannya bagaimana. Nah, tetapi perlu diingat ya, kalau kita ngomongin memantau kotoran itu lebih baik ketika pagi hari saat kita pertama kali buka kerodong ya. Jadi saran saya, sore hari itu karpet kita bersihkan, baru nanti malam di kerodong. Pagi ketika kita buka kerodong kita amati kotorannya, supaya kita benar-benar memantau kotoran murai batu yang real time atau yang terbaru ya bosku ya, bukan kotoran yang kemarin. Oke. Nah, contoh saja kita jemur 30 menit, terus kita kasih extra fooding 3, terpantau kotorannya bagus, pulen, karena mungkin burungnya
banyak makan for ya bos ya, tetapi burung kok terpantau kurang singset ya, kurang greget ya, responnya masih kurang oke. Kita coba tambah extra foodingnya selama 3 hari tadi berturut-turut ya bos ya. Kalau kita uji coba itu jangan sehari dipantau, sehari diganti lagi, itu jangan, nggak bakal ketemu. Kita memonitornya itu akan susah ya. Kalau saya minimal 3 hari, lebih lama lebih bagus, 4 hari, 7 hari itu lebih bagus. Tapi kalau kita misal agak nggak sabaran 3 hari lah, oke lah, lumayan daripada tiap hari digonta-ganti ya. Kita coba tambah lagi 5 lah. Kalau saya naikkan porsi EF itu 2 ya bos ya, misal 3 terus kita coba 5. Nah jemur 30 menit, jangkrik hariannya 5 pagi 5 sore, selama 3 hari diamati burungnya. Lebih bagus yang kemarin ketika makan 3 atau lebih bagus sekarang ketika makan 5? Kok sama-sama nggak bagus mas no? Coba ditambah lagi ya 7 misal atau 8, boleh lah ya. Kita amati lagi nanti. Wah ini bagus mas, tak kasih 7 atau 8. Nah oke, jangan puas dulu ya bos ya, kita belum menemu titik terbaiknya. Nah ketika kita sudah agak ketemu lah ya, minimal ya 70% lah, jemurnya sudah ketemu 30 menit, kita kasih EF 7 atau 8 kok terpantau sudah mulai oke burungnya, kita uji coba lagi ya bos ya, tambah lagi EF-nya 10 misal atau 11, kita amati lagi. Loh kok lebih bagus yang ini mas, ya wes pakai yang itu ya bos ya. Hadiahnya jemur 30 menit, jangkriknya 10 atau 11 tadi. Kalau misal tadi sampean pantau pas dikasih 10 atau 11 tadi kok kurang bagus, lebih bagus yang kemarin mas burungnya ketika tak kasih 7, ya berarti pakainya yang 7 saja jangkriknya ya bos ya. Kalau misal contoh saja kita ketemunya di 10 atau 11, yuk pakai 10 11 nggak apa-apa. Nggak usah khawatir burung ngelemak, nggak usah khawatir burung OB, nggak usah khawatir burung over emosi. Nanti ada tekniknya lagi ya bos ya, ada lanjutannya itu saling berkesinambungan, saling berhubungan ya. Intinya kita sudah dapat gambaran jemurnya berapa menit dan porsi EF yang oke selama harian itu harus porsi berapa ekor. Nah kita sudah nemu, contoh saja misal tadi kita ambil jemurnya 30 menit paling cocok, EF-nya 10 lah biar gampang ya ingat-ingatnya. Nah itu kita jangan buru-buru mandikan burungnya, jangan buru-buru diumbar burungnya ya. Kita pakai pola rawatan seperti itu selama seminggu ya. Jemur 30 menit, jangkrik 10. Kita selama seminggu sambil kita pantau. Burung ketika dia sudah nggak nyaman dengan kondisi suhu tubuhnya, misal suhu tubuhnya terlalu panas, dia pasti instingnya akan minta mandi ya. Kalau kita nggak mandikan, biasanya dia mandi di cepuk ya. Nah, ketika kita sudah melihat burung kita ada indikasi minta mandi, misal sering nyisir bulu, sering geribik-geribik, dan mandi di cepuk, lah itu baru kita mandikan ya. Dan dicatat, ingat kita ini mempelajari karakter burung baru kita pelihara, kita belum hafal, jadi lebih baik dicatat biar sampean nggak lupa dan nggak puyeng lagi muter-muter nanti kalau puyeng terus ya. Nah misal saja kita mulai rawatan tadi, kita hari Senin kita mandikan burungnya karena minta mandi. Nah nanti dipantau apakah Selasa terpantau minta mandi dengan rawatan jangkrik 10 jemur 30 menit, apakah hari Rabu, apakah hari Kamis, itu tiap burung beda-beda ya bos ya, karena karakter suhu tubuhnya pun beda-beda. Katakanlah misal hari Senin dia kita mandikan, terus hari Kamis baru minta mandi lagi, ya wes Kamis kita mandikan. Nah itu kan berarti sudah ketemu ya bos ya, burung selama 3 hari sekali baru minta mandi, berarti mandinya cukup hari Senin dan hari Kamis. Nah itu kita lakukan sudah konsisten dulu selama 2 minggu. Udah ketemu jemurnya, udah ketemu porsi EF-nya, udah ketemu mandinya. Lakukan selama 2 minggu. Nanti kita coba track, kita coba pertemukan dengan burung murai batu lain ya, minimal 3 ekor 4 ekor lah ya bosku ya. Kita lihat responnya bagaimana. Ingat, kita track, kita pertemukan dengan lawan, bukan dipancing HP, bukan disetelkan MP3 suara murai batu ya bos ya. Karena berbeda, burung dengar suara doang dengan burung lihat fisik lawan di depannya itu berbeda ya. Kita nggak bisa memonitor burung hanya sekedar dites dipancing pakai HP kok nggak bunyi mas, dipancing pakai suara murai batu tembak-nembak kok nggak bongkar isian burung saya no. Nggak semua burung mau bunyi ketika cuma dengar suara saja, nggak ada wujudnya ya bos ya. Jadi untuk memonitor lebih jelas kita wajib pertemukan dengan
murai batu lain yang juga siap tarung, bukan murai batu lain yang stres misal, atau murai batu trotolan misal, ya nggak enak, nanti kita monitornya tersesat nanti ya bosku ya. Selanjutnya kita track tadi, kita amati selang berapa menit burung kita bunyi, atau burung kita langsung sujud ngerayu, atau enggak bunyi sama sekali. Nah intinya kalau burung kita coba track udah mau bunyi, udah mau respon, itu sudah bisa kita mulai belajar bawa ke gantangan ya. Mas, settingannya bagaimana? Jangan tanya settingan dulu ya. Biasanya kita ini bawa burung bahan ya, kita coba kita gantang pakai rawatan harian dulu ya bos ya. Karena tujuan settingan itu kan memaksimalkan kondisi burung kita supaya saat ketemu lawan di atas gantangan itu kan dalam titik performa maksimalnya ya. Kita nggak bakal tahu titik performa maksimal burung kita seperti apa. Dengan pola rawatan tadi, harian tadi harus diubah apanya, kita nggak bakal tahu kalau belum kita coba. Makanya ketika kita bawa burung bahan, burung yang masih belum tahu karakter enaknya bagaimana, rawatannya harus bagaimana, jadi kita bawa ke lapangan dengan pola rawatan harian. Nah, sebelum kita gantang, kan kita sampai lapangan tuh wajib kita cross check ulang ya bos ya. Burung ini di rumah tadi terpantau kondisinya bagus, singset, responnya oke. Sampai lapangan kok mangap ya, tatapannya kosong ya. Kok burung ini kok nggak bunyi sama sekali ya, loncat-loncat doang. Nah kalau burung kita seperti itu nggak usah beli tiket ya bos ya, cukup ablak saja di lapangan sampai burung tersebut bunyi. Kenapa demikian? Karena biasa jadi burung sampean itu karena masih bahan, belum terbiasa dibawa ke gantangan, jadi mungkin stres di perjalanan bisa, takut ketemu banyak burung yang gembor-gembor terlalu banyak dan terlalu bising juga bisa. Jadi kalau burung seperti itu kita paksa beli tiket ya 100% kondangan dan rawan terkena drop mental burung kita. Jadi jangan dipaksa kalau memang belum siap ya. Tetapi kalau kita kok sampai lapangan selang 10 menit, selang 20 menit burung kita sudah mau bunyi, gembor-gembor, responnya terpantau oke, emosinya terpantau bagus, nggak usah disetut nggak usah diapa-apain, belikan tiket ya bos ya. Kita nanti gantang dan kita amati kinerjanya bagaimana. Apakah burung kita sudah mau berbunyi di 2 menit pertama, itu sudah bagus ya bosku ya. 2 menit pertama apakah sudah bunyi, apakah nggak bunyi, nanti apakah baru bunyi di 5 menit penilaian, atau baru bunyi di 8 menit penilaian. Nah itu kan kita bisa catat, nanti kita otak-atik lagi settingan lombanya ya. Kenapa burung saya kok bunyinya telat? Nah itu nanti fungsinya settingan lomba itu di situ ya bos ya. Karena video ini kita pembahasan tentang rawatan dasar harian burung bahan, untuk settingan lombanya nanti kita bahas di video selanjutnya saja, biar nggak campur aduk dan sampean nggak tambah mumet ya bos ya. Intinya di situ tadi, karena kita baru rawat burung bahan, kalau dengan pola rawatan harian seperti itu dan burung ketemu lawan sudah oke, nanti baru kita utak-atik setelah kita coba gantang tadi ya bosku ya. Nah pasti nanti ada yang tanya, Mas apakah burung sayur, burung terah nggak jelas bisa disetting untuk lomba dan bla 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 bla. Nah, jawabannya tergantung ya bosku ya. Karena kadang sampean nganggap burung yang sampean rawat itu burung sayur, tetapi sampean nggak tahu asal usulnya. Siapa tahu burung sampean itu sebetulnya terahnya bagus, cuman mungkin karena dirawat pindah tangan beberapa kali dan dijual murah, ketemu sampean itu namanya hoki ya. Seperti saya, siapa yang nyangka saya punya burung yang ringnya sama dengan Wisanggeni yang kemarin menang tiket 50 juta, itu kan nggak ada yang nyangka ya, murah padahal dulu ya. Saya juga nggak punya firasat burung ini terahnya bagus, bahkan saya pernah berstatement nih bosku ya, kalau burung gacuan saya itu ini mungkin burung pasar yang dikasih ring toko, karena ringnya nggak ada nomor HP-nya, ringnya nggak seperti ring bagus-bagus seperti saat ini ya, ringnya cuman silver dan itu pun diukir, dan ternyata malah itu ringnya sama dengan burung Wisanggeni ya. Kan nggak ada yang tahu namanya burung asal usulnya seperti apa ya, kecuali kita beli trotol dari peternaknya langsung. Nah itu tahu asal usulnya, indukannya bagaimana, karakternya, jadi anakannya nanti garis besarnya sudah tahu. Kalau kita untungnya beli burung trotolan dari terah yang kita tahu asal usulnya kan enak,
pola gambaran rawatannya sudah kelihatan dari kecil, karena karakter indukannya itu pasti anaknya nggak beda-beda jauh karakternya dengan bapak ibunya ya bosku ya. Kita cukup utak-atik dikit, nggak terlalu mumet ya. Tetapi kalau kita beli burung trotolan misal yang harganya mahal sekalipun dan kita nggak tahu karakter indukannya seperti apa, ya sama juga mumet awal-awal nyarinya ya. Mungkin kita dapat modal vektornya bagus, volumenya kristal, burungnya cerdas, tetapi tetap mencari titik birahi dan emosinya mumet juga pasti awal-awal ya bosku ya. Jadi sekian dulu video kita kali ini. Kalau yang ditanyakan tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih teman-teman sudah tergabung di tim Mumet. Insya Allah lusa kita akan mulai aktif live lagi karena PC saya sudah bener ya bosku ya. Kemarin mohon maaf selama sebulan kita nggak live sama sekali. Besok kita akan kejar tayang live rutin ya bosku ya. Oke. Untuk teman-teman yang belum tergabung di tim Mumet, silakan klik gabung berlangganan. Saya Raja Mas Teranjan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bosku.